Ustadz, titik 3. Ini ada amanah pertanyaan dari teman. Oh, jadi dia menulis pertanyaan dari temannya. Sebut saja Mawar. Nah, baik. Temannya Mawar yang nulis Melati. Mawar Melati semuanya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jawabannya indah. Adalah gadis yang terlahir tanpa wali. Baik. Lahir di luar pernikahan. Baik. Jadi ini sedang menikah, dia lahir. Ya, lahir di luar pernikahan. Yang sah. Lalu ketika ta'aruf dengan ikhwan, apakah perlu menyampaikan kepada ikhwan tersebut dengan wali nikah yang dilimpahkan ke hakim, atau merahasiakannya dari ikhwan tersebut, tetapi kepada kaum mengatakan agar pernikahannya sah, sejujurnya agar pernikahannya sah. Baik, ada beberapa kondisi menutupi aib seorang muslim, yaitu orang tua dari dari Mawar, atau berdasarkan kebenaran walaupun pahit rasanya. Gini, Anda itu jangan salah dalam berpersepsi. Awas, kalau ada orang berhubungan dan di luar jalur yang sah, tanpa pernikahan, kemudian melakukan hubungan dan lahir anaknya, yang salah bukan anaknya. Anaknya suci. Yang salah itu hubungannya. Jangan sampai dosa orang tua dilimpahkan kepada anak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak bisa dosa saling mewarisi di situ. Makanya anak itu disebut mauludun alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin. Kullu itu ya dulu alal amiyah. Dinisbatkan, dimudhafkan kepada maulud. Mudhaf ketemu mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ketemu mudhaf ilaih, artinya hukumnya melekat di situ. Kullu itu sifat kalimat menunjukkan makna umum, semua. Maulud yang lahir, maka semua yang lahir nggak bisa dinisbatkan pada siapapun. Mau lahir dari ibu seorang muslim, mau lahir dari non muslim, mau lahir dari yang normal, lahir yang tidak normal, yang lahir itu fitrah. Fitrah. Apa yang salah? Dua yang salah. Yang satu kembali ke hadis, fa abawahu yuhawidani au yunassirani ya au yumajjisani. Maka abawa bisa orang tua meninggal, bisa paman, bisa kakek, atau lingkungan yang merubah dia dari fitrah keluar dari fitrahnya. Apa di antara makna fitrah pertama? Quran surah 30, Ar-Rum ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkan dirimu kepada ketentuan agama, din. Apa yang dimaksud dengan din di situ? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Jadi setiap bayi yang lahir itu sebetulnya punya kecenderungan ke Islam. Islam dia. Islam disebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang dilekatkan pada setiap manusia. Di setiap manusia itu punya kecenderungan bertuhan. Cuman kadang-kadang dalam prosesnya, ketika dia balik, karena mendapatkan lingkungan salah dalam memberikan gambaran Tuhan, akhirnya dia tersesat. Dia pengen kembali. Maka di situ ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, fitrah manusia itu lekat dalam fitrah Islamnya, suci dia. Ya. Jadi pertama, jangan disimpulkan bahwa anak ini tidak suci. Tidak. Yang salah itu hubungan kedua orang tuanya. Makanya dia masih punya nasab. Ingat, kalau anak ini, maaf ya, kalau anak ini kemudian dihukumi, kemudian kotor, dia tidak akan punya nasab. Tapi anak ini masih punya nasab. Nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Sebagai hukuman dari perbuatan yang tidak baiknya, bapak tidak punya hubungan dengan anak. Tidak punya hubungan, yang punya hubungan dengan ibunya. Garis yang melahirkannya. Garis yang melahirkannya. Maka dia masih punya nasab. Nasabnya ke ibunya, bukan kepada bapaknya. Sekalipun bapak nanti, kalaupun menikahi ibunya, ya ini seperti, ini unik di dalam fikih. Kalau kemudian hubungan terjadi, lahir anak dan dinikahi. Bagaimana statusnya? Dikata para ulama fikih, seperti orang mencuri di kebun, setelah itu dibeli kebunnya. Ya, ada kebun apel, misalnya kan, ada si fulan curi apel di kebun itu. Setelah ketahuan mencuri, saya beli aja semua kebunnya. Baik, bagaimana status apelnya? Halo, status apelnya bagaimana? Jadi sudah bagian jadi miliknya, gitu kan? Tapi tetap walaupun jadi bagian dari miliknya, setelah dinikahi itu tetap nasab itu tidak dinasabkan pada bapaknya, walaupun dia menikahi ibunya. Karena dia melakukan perbuatan yang terlarang tadi sebagai hukuman bagi yang bersangkutan. Ya, karena tetap dia mencuri itu kan sebelum dibeli. Karena belum masuk ke dalam barang pembeliannya. Tapi setelah dibeli itu semua jadi sah bagi dia, tapi tetap tidak mengeluarkan apel yang tadi makannya ini. Sebagai hukuman pada yang bersangkutan, nasabnya tidak nyambung, tapi jadi status pemeliharaan dalam dirinya. Paham di sini? Baik, jadi mahramnya apa? Mahram al-musaharah, dari pernikahan bapak dengan ibunya, tapi bukan satu nasab. Nah, jadi pertama, Anda jangan merasa ada aib di dalamnya. Anda itu makhluk suci, perempuan suci, mawar makhluk baik. Walaupun mawar kadang berduri, durinya yang salah, bukan mawarnya. Mawarnya tetap indah, mawarnya tetap baik. Di saran saya yang pertama, Anda jelaskan sebaik-baiknya kepada calon suami supaya nanti tidak menjadi perbincangan atau peluru yang setan tumpahkan untuk memecah belah rumah tangga. Karena ada setan khusus yang tugasnya memecah belah rumah tangga.
Setannya namanya Dasim, isyaratnya disebutkan di Quran surah kedua ayat 102, posisi paling kiri di pertengahan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia akan datang, bahkan menggunakan magic, kadang-kadang sihir, untuk memecah belah kehidupan rumah tangga. Sebelum Anda menikah, biasanya dibuat baik semua, enak kelihatannya. Bahkan jalan berdua, naik beca bersama, cuman berdua, seakan beca milik berdua, tukang beca nggak ada, gitu kan, jalan sampai ke Korea, ya Masya Allah, nonton K-pop berdua dan sebagainya. Supaya apa? Maksiat. Maksiat. Setelah menikah dipecah. Tidak ada yang paling jelek kecuali pasangan sendiri. Tidak ada yang paling buruk kecuali pasangan sendiri. Tidak ada yang paling menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Tidak ada yang paling cantik kecuali istri orang lain. Tidak ada yang paling lembut kecuali istri orang lain. Makanya Anda ketemu istri, "Ma, berangkat dulu." Ya udah. Istri orang, "Berangkat, Bu." Masya Allah. Cek. Isi kepada suami. Nah, mana Pak? Kantor. Ya udah. Suami orang, "Ke kantor, Pak." Cek. Begitu. Ya itu bagian sama kalau Anda tidak ungkapkan dari sejak awal, biasanya setan datang memecah belah, diterpa isu macam-macam, maka jadilah kemudian persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Dari awal ceritakan, kalau kamu memang ingin menilai saya apa adanya, beginilah saya, latar belakang saya kuliah di anu, sekolah di anu, dirawat oleh begini, terlahir dari seorang ibu seperti engkau dilahirkan dari seorang ibu. Tapi Masya Allah, Allah memberikan engkau kasih sayang, dan Allah pun berikan saya kasih sayang. Di antara hikmah yang diberikan kepada saya supaya lebih kuat seperti ini, saya terlahir barangkali tidak seperti proses seperti kamu. Ya, kelahiran saya bagi sementara seperti ini, tapi saya dianggap oleh Nabi bagian dari yang suci, bagian dari baik sampai dengan sekarang. Walaupun orang tua saya keliru, tidak berarti saya harus keliru seperti orang tua terdahulu. Justru saya ingin menikah dengan kamu, kalau memang kamu percaya saya apa adanya, kita ingin buktikan bahwa saya bisa jadi baik, kamu juga baik, dan tidak ada warisan dosa dari siapapun. Mudah-mudahan dengan itu kalau kamu terima, alhamdulillah. Kalau tidak, barangkali Allah harus mempertemukan saya dengan pria lain lebih baik yang harus saya terima. Selesai masalah. Dan tidak ada aib mengungkapkan itu. Dan Allah akan kirimkan yang terbaik sesuai dengan kadar kebaikan dirinya insya Allah.